Bung Rocky ya, dan badai ya Bung Rocky ya. Ya, badai di akhir pekan. Wis, Tapi badai yang lebih bahaya, badai di depan Monas. di depan Monas. Kalau zaman dulu ada lagu lama, tuh lagunya grup lama, God Bless, badai di bulan Desember. Ada lagunya Oh, itu. itu God Bless sudah antisipasi. Memang Ya, badai bulan Desember itu berakibat berantakannya di bulan Februari yes, politik. salah. Ya, saya salah. Bukan God Bless luar. AK Group, Ucok Harahap. Jadi Oh, salah. Aka Ya, Ucok yang ya, biasa bakar-bakar di ya, ya. stadion panggung. Tapi lagunya melankolis. Mari kita bicara soal situasi politik di dalam negeri ya. Ini memang sudah seperti kita perkirakan datangnya lebih cepat. Yang tahun politik ini datangnya lebih cepat. Baru bulan Januari, tapi banyak sekali perkembangan politik yang mengejutkan. Kemarin tiba-tiba saja Demokrat itu sepakat untuk mendukung Anies Baswedan dan mereka mengesampingkan dulu soal siapa yang akan jadi cawapres. Yang penting pokoknya 20% dulu, gitu ya. Nah, di tengah situasi seperti itu dan kelihatannya tinggal soal waktu aja PKS ini, bukan kemarin seperti Anda sebut juga time is money. Itu tiba-tiba saja Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi dan perlu keterangan teman-teman di Nasdem itu dipanggil secara mendadak. Mari kita baca Bung Rocky, kira-kira apa ini yang terjadi? Kelihatannya Pak Jokowi harus terima fakta bahwa Anies itu unstoppable. Jadi mau diputar kiri, mau diputar kanan, perselisihan antara Jokowi dan Megawati itu bukan faktor untuk menunda keputusan presiden tentang Anies boleh maju apa enggak tuh. Karena Anies itu udah diasuh oleh satu situasi yang menginginkan ada perubahan politik. Jadi kegagalan Pak Jokowi untuk memprediksi bahwa Anies itu bukan diusulkan oleh partai, Anies itu dikehendaki oleh rakyat karena itu dibaca oleh Nasdem lebih awal, kan begitu. Dan tentu Demokrat juga menginginkan AHY sebetulnya, tetapi Demokrat ke partai yang rasional. Dia merasa bahwa oke, Anies ada di depan. Kalau AHY lakukan counter force itu untuk imbangi Anies, justru terpecah kekuatan oposisi. Jadi Pak SBY dan AHY tahu tentang yang disebut balancing dalam politik. Karena itu kemarin Demokrat segera mengatakan kami mendukung Anies itu. Soal siapa jadi cawapresnya itu belakangan. Karena publik kan gelisah tuh, seolah-olah Anies itu diombang-ambingkan oleh tiga partai ini. Jadi Demokrat dengan penuh perhitungan melangkah lebih cermat dengan menyatakan Anies adalah calon presiden kami itu. Lalu orang bertanya wakil presiden itu urusan belakangan, yang penting sudah dinyatakan bahwa Anies itu akan didukung oleh Demokrat. Nah, demikian juga PKS mungkin dalam 2-3 hari melakukan hal yang sama. Saya kira itu yang kemudian mencemaskan presiden. Karena akhirnya presiden tiba pada semacam ya pragmatisme aja. Di depan dia ada Anies yang terus moncer, sementara tokoh-tokoh yang dia usulkan itu nggak bergerak statistiknya kan. Kan kita nggak bayangkan bahwa nggak mungkin kita bayangkan Ganjar tiba-tiba naik ke 40% itu di mana rasionalitasnya tuh. Karena Ganjar udah diukur per 3 tahun ini atau 3 semester ini minimal segitu-gitu aja. Nggak pernah masuk misalnya jadi 27%, mendekati 30 itu nggak pernah tuh. Demikian juga Pak Prabowo berupaya keras. Pak Prabowo lebih lagi, orang baca statistik Pak Prabowo dari 4 tahun lalu, 4 kali menyalek itu udah standar di situ. Anies sebaliknya, Anies itu betul-betul kuda hitam yang mau ditunggangi oleh siapapun, itu akan tiba di finish. Karena yang dilakukan Anies sekarang belum apa-apa, dia baru 3-4 provinsi aja udah ledakan dukungannya udah gila-gilaan tuh. Jadi istana akhirnya mesti paham bahwa mereka ini atau Pak Jokowi ditipu oleh lembaga survei yang gede-gede Ganjar itu. Jadi Pak Jokowi panik sebetulnya lalu panggil Surya Paloh dengan satu keyakinan bahwa bisa nggak Surya Paloh membatalkan Anies, kan pasti bujukannya itu kan nggak mungkin pertemuan itu bukan tentang Anies tuh, tentu ada banyak basa-basi tapi sinyalnya pasti untuk membatalkan Anies karena itu yang isu yang berkembang selama ini. Tapi saya kira orang semacam Surya Paloh ya udah keburu basah, ya udah lanjutin aja kan. Dan Pak Surya Paloh kan orang yang ya punya prinsip sebetulnya. Mungkin dia berhitung bisnisnya akan diganggu segala macam, ya nggak peduli lagi. Karena ada watak orang yang nggak bisa diubah. Surya Paloh punya watak yang kuat, yang menganggap bahwa keinginan dia itu pasti akan diikuti oleh kehendak partainya, dan kehendak partai itu yang terlihat aktif. Jadi kalau kita lihat Nasdem itu sangat aktif ngusung Anies kemana-mana, itu artinya Surya Paloh mau berkelahi dengan istana. Kira-kira begitu.
Dan saya kira sebenarnya pertemuan dengan Pak Luhut di London itu pasti bagian dari proses ini, Pak ya. Waktu itu ini yang membuka dulu seperti biasa Pak Luhut gitu penjajakan. Dan kalau kita bacakan kemarin kita simpulkan bahwa perbincangan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu seperti juga diunggah oleh Peter Gonta, itu mereka sepakat untuk tidak sepakat lah kira-kira gitu ya. Iya kan konyol nanti. Bayangkan misalnya pada akhirnya Pak Surya Paloh memutuskan oke, karena tekanan politik, pembicaraan dengan presiden, macam-macam pertimbangan, maka Anies tidak kami calonkan lagi. Pada saat itu Nasdem langsung jadi nol. Jadi partai itu bubar akhirnya. Kan hukuman rakyat itu keras sekali loh. Karena dianggap loh, kenapa ragu-ragu tuh. Jadi Nasdem mending berpikir dia terdepak dari kabinet atau partainya bubar karena menarik kembali dukungan pada Anies tuh. Anies akan berhenti nggak? Tidak, karena Anies sudah masuk di dalam momentum, itu masalahnya itu. Jadi tidak ada Nasdem, ya Anies akan jadi tokoh politik terus menerus. Jadi kalau Nasdem tarik dukungan Anies, ya PKS nggak mungkin tarik, Demokrat nggak mungkin tarik, kecuali dua partai itu juga diancam oleh Jokowi karena ada komorbid misalnya. Itu artinya dua partai itu juga bubar kan. Jadi kalau Anies nggak jadi calon presiden, maka PKS, Nasdem, dan Demokrat bubar sebagai partai, dihukum oleh publik. Itu maksudnya. Jadi kira-kira itu pertarungannya. Dan saya kira saya bisa bayangkan di kepala Pak Surya Paloh bahwa enggak lah, gimana kita mau bubarin. Kan ini orang yang punya watak gitu. Pak SBY juga punya watak, PKS juga punya watak. Nah itu kesulitan Pak Jokowi mau menekan orang-orang yang punya watak, kan itu susahnya tuh. Dan watak itu udah diuji dalam sejarah. Surya Paloh dari awal dekat dengan istana, dengan Cendana, tiba-tiba jadi oposisi di awal reformasi, bikin Metro TV segala macam tuh, bikin partai itu. Dari Golkar dia nyebrang karena otonomi. Demikian juga Pak SBY itu berani untuk menantang legasi Megawati ketika dia masih jadi menteri itu, walaupun sampai sekarang konfliknya ada tuh. PKS dari awal punya semacam mission sacre, misi suci untuk menegakkan keadilan. Jadi tiga partai ini nggak mungkin ditekan oleh Presiden Jokowi. Karena orang tahu ya Presiden Jokowi kan di belakangnya cuman ya orang-orang itu juga tuh, yang juga pragmatis tuh. Jadi kelihatannya itu yang jadi pembicaraan kemarin. Itu cuma bisa menduga karena tentu itu ada rahasia di Nasdem atau ada rahasia Pak Jokowi. Tapi kan sebagai analis kan kita harus ucapkan kesimpulan sementara ini. Kan sebenarnya langkah Surya Paloh itu kan mendukung Anies ini kan seperti berpindah kuadran gitu ya, Bung Rocky. Jadi kalau kemudian dia balik lagi ke kuadran yang lama, dia udah kehilangan pendukung di kuadran lama, sekarang dia juga kehilangan di kuadran baru gitu kan, kira-kira yang Anda maksudkan dia balik, jadi no retreat lah ini ya. Iya, itu kalau pindah kuadran 1 ke kuadran 2 itu cuman pindah sumbu X. Ini dia pindah sumbu X dan E. Dia lompat dari kuadran 1 ke kuadran 3 tuh. Dan itu memang kegemparan ada di situ tuh. Jadi terlihat bahwa Surya Paloh udah hitung dari awal soal-soal begituan. Termasuk dia hitung energi dia untuk ditekan tuh. Kan orang kayak Surya Paloh udah malang melintang lah di dalam deal politik. SBY juga dengan cara mencicil, mengucapkan hal perlahan-lahan, memberi kritik, lalu akhirnya berakumulasi dengan opini publik tuh. Dan publik udah anggap ya udah pemilu sekarang aja deh, karena ngapain lagi sih KPU tuh. Secara faktual orang ingin perubahan kok. Jadi kalau secara faktual orang ingin perubahan, maka secara legal Anies sebetulnya udah ada di ujung pelantikan. Kira-kira gampangnya begitu. Kan kita hanya bisa mengucapkan itu sebagai hasil analisis akal sehat aja. Jadi kalau kemarin itu, kalau kelihatannya tanpa alot, kan sempat muncul ketegangan lah partai-partai koalisi ini ya, dan kemudian kita tahu Nasdem berkunjung ke Sekber Gerindra dan PKB gitu. Tapi kemudian muncul sikap dari Demokrat itu. Jadi kemarin itu betul-betul hanya persoalan internal saja ya, yang mereka belum sepakati gitu. Tapi kalau sekarang ini soal, dan saya kira itu soal cawapres yang jadi ganjilan. Ketika ini sudah berhasil diatasi, menurut Anda ini sudah berapa ya? 2/3 jalan lah ya sekarang ya. Berarti koalisinya Anies ini ya. Tinggal nunggu, atau berapa jalan? 80-90% jalan nih nunggu PKS ini. Udah 11/12, tinggal 1/12 lagi. Oh, 1/12. udah di ujung. Di ujung kan kalau kita lihat PKS ya masih siksa. Ya tapi di ujung mau ngapain PKS? Ya pasti dukung Anies kan. Nggak mungkin dukung Ganjar, nggak mungkin dukung Pak Prabowo tuh. Jadi terlihat begitu. Jadi seluruh kesempatan kita untuk membuat analisis semakin terang setelah kita baca sebetulnya di belakang pertemuan Jokowi itu apa ya, cuma 2, atau Jokowi menekan
atau Surya Paloh mengatakan kami akan tarik Anies itu. Kan cuma itu kan. Jadi kalau narik Anies tadi ya bubar dong Nasdem. Nggak dapat elektabilitas tuh. Begitu Nasdem bubar ya orang hukum juga PKS, orang akan hukum juga Demokrat. Jadi supaya 3 partai itu tidak dihukum oleh publik, maka kalkulasi dari Nasdem pasti akan terus meneruskan. Saya kira ini juga yang diucapkan oleh Pak Surya Paloh. Begini ya Pak Jokowi, ya kalau kami ditekan itu bukan sekedar Surya Paloh yang takut. Partai kita juga bubar karena kita udah janji pada rakyat bahwa Anies itu akan menaikkan elektabilitas Nasdem, demikian juga PKS dan Demokrat. Jadi kelihatannya justru Pak Surya Paloh menekan balik Pak Jokowi itu ya dengan gaya Pak Surya Paloh, iya tapi Bapak tenang, kami akan tetap mendukung sampai 2024 kan begitu kan. Jadi kecemasan pada Jokowi terlihat dari ketergesa-gesaan dia memanggil Surya Paloh. Nanti Surya Paloh akan bilang misalnya tuh, oh tapi pikiran saya begini Pak ya, bahwa Anies itu udah ada kesepakatan. Nah kalau Bapak masih ragu silakan undang SBY. Nah, itu lebih gila lagi tuh kalau Jokowi undang SBY untuk ditekan atau PKS. Jadi kacau sebetulnya istana karena dari awal percaya pada lembaga survei yang abal-abal, yang sekedar disogok untuk naikin elektabilitas seseorang yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Selebihnya adalah gimmick Presiden Jokowi yang nggak pernah jelas terhadap Ibu Mega tuh. Jadi sangat mungkin Ibu Mega juga pada akhirnya, oh ya kalau begitu kita susun aja kitchen kabinet hari ini. Jadi Ibu Mega bisa juga akhirnya merasa ya udah kalau dia ditinggalkan sendirian sebagai blok sendiri, mending dia gabung dengan blok Anies atau blok Nasdem lah, Nasdem Demokrat. Kan itu masuk akal juga tuh karena mungkin Puan akan diajukan sebagai salah satu potensi untuk mendampingi Anies. Jadi banyak hal yang terjadi justru karena kekonyolan hubungan antara Jokowi dan Megawati sebenarnya. Parameternya di situ aja. Ya. Oke, saya kira kalau kayak gitu kita mungkin lebih menarik lagi pasca ini ya, pasca nanti deklarasi Anies dengan bergabungnya PKS. Jadi petanya seperti apa yang Anda bayangkan jadi? Begitu 3 partai ini tiba pada kesepakatan, Anies presiden, wakil presiden AHY atau wakil presiden dari PKS segala macam, itu final. Nah sekarang tinggal kita tunggu Megawati mau ikut apa enggak tuh. Kalau Megawati bikin blok sendiri, artinya dia akan bergabung dengan Jokowi. Dan Jokowi juga senang, tetapi Megawati tetap merasa kalau dia bergabung, dia kehilangan kekuatan moral. Karena dia udah tegur Jokowi, dia udah tegur Ganjar, kenapa dia telan ludahnya sendiri lagi. Kalau itu dieksploitasi oleh pers, maka PDIP juga tenggelam tuh. Karena banyak anggota PDIP yang percaya bahwa Ibu Mega akan memutuskan tanpa intervensi istana, tanpa harus balik pada Ganjar. Begitu banyak anggota PDIP yang percaya pada semacam Megawati-isme tuh. Dan ismenya Megawati itu adalah keteguhan hati dia. Kalau dia jadi lembek, itu orang merasa ya apa bedanya Ibu Mega dengan pemimpin partai lain yang bisa diojok-ojok dengan sogokan kan. Itu masalahnya tuh. Jadi kelihatannya Megawati kalau dia lihat bahwa ini peluang untuk menitipkan Puan di dalam koalisi Anies untuk ditrain dalam satu periode ini, itu bagus betul kan. Nah Pak Jokowi udah bye-bye, kira-kira begitu kan. Nah Ganjar udah pasti nggak mungkin rebound lagi tuh, karena upaya Ganjar kemanapun tetap dia dilihat sebagai agennya Jokowi, dia dilihat sebagai anak nakalnya Mega kan. Selesai di situ aja Ganjar. Sayang sekali tuh Pak Ganjar karena membuat bukan rumit sebetulnya, menghitung sesuatu yang tidak mungkin. Lain kalau Ganjar itu punya partai sendiri, tetap Ganjar itu ditentukan oleh kimia antara Jokowi dan Megawati. Tapi gini, katakanlah begini, kalau toh kita membuat semacam analisis saja, katakanlah kalau ke PDI kemudian memutuskan Ganjar ya, dan kan nggak mungkin dipasangkan dengan Puan Maharani. Dan kemudian kalau toh katakan Ganjar berhasil menjadi presiden, kan ini berarti kan juga pasti Ibu Megawati berpikir tentang berakhirnya era Soekarnoisme dong ya, karena bagaimanapun kalau Ganjar terpilih kan dia akan 2 periode dan kita pasti ya Puan akan hilang di situ. Ya itu intinya tuh. Jadi Mbak Puan sebagai kader terakhir dari Ibu Mega yang kelihatan ya karena memimpin DPR. Kalau Ganjar yang dicalonkan, tentu Ganjar akan bilang nanti setengah putaran Puan ya, nggak bisa karena ambisi kekuasaan itu bahkan akan melebihi apa yang pernah dijanjikan secara etis. Jadi Ganjar pasti akan memimpin PDIP 2 periode kalau Ganjar jalan, dan di ujung periode keduanya Ganjar akan ambil alih PDIP. Kan itu rumus politiknya begitu kan.
Hal yang juga diinginkan Pak Jokowi tapi nggak pernah terjadi. Nah, Ganjar mungkin lebih mampu untuk mengambil alih PDIP. Nah, pada saat itu mungkin Jokowi merasa, oh ya, Ganjar itu adalah petugas partai saya. Kira-kira begitu. Dan bagi Ibu Mega ini disaster tuh. Ibu Mega udah sepuh dan dia mau pastikan bahwa partai itu tidak boleh lepas dari trah Soekarno. Gampang baca Ibu Mega. Karena makin beliau berusia, dia makin tahu bahwa dia mesti tinggalkan legasi supaya garis Soekarno itu nggak dipermainkan oleh para tukar tambah ini, para calok politik yang bahkan ada di sekitar dia. Ya, jadi artinya ini bakal jauh lebih menarik seperti kita perkirakan ya Pilpres nanti ya, karena akan banyak setidaknya tidak seperti skenario yang diinginkan oleh Pak Jokowi maupun PDI hanya 2 pasang calon saja. Itu udah berantakan lah, dan juga akan berantakan urusan penundaan pemilu itu akan dikeroyok rakyat tuh, karena ketika PKS, Nasdem, dan Demokrat memutuskan Anies sebagai presiden, itu artinya seluruh persiapan istana untuk menunda pemilu akan batal. Karena ini 3 partai yang pasti akan gerilya kiri kanan untuk membatalkan itu. Bahkan akan ada riot, kerusuhan, atau kekacauan. Karena ini to be or not to be. Bagi Demokrat, Anies presiden itu artinya kesempatan AHY untuk konsolidasi itu. Bagi Nasdem, Anies presiden itu kesempatan untuk mungkin anaknya Pak sudah paling lagi disiapkan tuh. Bagi PKS juga berlaku hal yang sama kan, karena PKS tetap ingin ada kader baru nanti yang bisa dibunyikan nanti 2029 atau setelah itu 2030 berapa. Karena ini partai-partai kader, PKS itu partai kader. Jadi dia tetap nunggu kapan dia punya kesempatan. Nah, itu yang nggak bisa dibaca oleh Pak Jokowi karena mata beliau itu tertutup oleh semacam keinginan cepat-cepat memimpin Indonesia, bahkan memperpanjang kekuasaan. Itu intinya. Jadi sayang nanti Pak Jokowi kehilangan kesempatan juga untuk membina Gibran dan Kaisang tuh, yang sekarang udah gede-gedein. Udah sabar aja, tunggu aja tuh. Nanti kita bahas ini ya, yang soal Gibran nanti kita bahas sih sore hari ya, pasca ini nanti kan ini jadi menarik kan, petanya mesti ya, kita harus baca ke situ nanti kan. Ya. Iya, jadi buat sementara kita anggap aja bahwa badai politik di depan Monas itu pasti akan berujung pada berantakannya strategi Pak Jokowi, berantakannya koalisi kiri kanan, dan Anies bernapas lebih lega karena Demokrat udah mengatakan oke, kami tidak ragu lagi. Dan sebetulnya PKS dalam hati udah mengatakan ya Anies lah, masa yang lain.